Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan pengurus pengajian Al-Ikhlas, para sepuh, para bini sepuh, hadirin hadirat, calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia. Ada manusia sumber dari segala sumber kebaikan. Manusia itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang bertambah-tambah itu dengan istilah barokah. Manusia yang selalu mendapatkan kebaikan yang bertambah-tambah itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, beliau selalu minta tambahan berkah dari Allah. Perhatikan doa beliau, di mana doa ini anak-anak kecil sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah puncak dari segala keberkahan yang ada dalam seluruh bulan dalam 1 tahun 12 bulan. Para jamaah, saya ingin berbicara sedikit tentang Sya'ban, karena sekarang kita ini berada di ujung bulan Sya'ban. Ada 3 peristiwa di bulan Sya'ban yang jarang diketahui banyak orang. Pertama, dipindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Para jamaah, hampir 16 bulan Rasulullah itu berdoa kepada Allah agar kiblat umat Islam waktu itu Nabi dipindahkan di Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Perhatikan Al-Quran surat kedua Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh aku telah melihat kami Muhammad berulang kali mengadahkan wajahmu ke langit untuk dipindahkan arah kiblah dari Masjidil Aqsa Masjidil Haram. Para jamaah, Nabi berdoa itu 16 bulan baru dituruti oleh Allah. Nabi lo bro, halo. Nabi ndonga 16 bulan baru dijabai. Lek awak dhewe 2 bulan ndonga terus dijabai kok gremeng, jare malaikate rewet tong iki rek. Nabi itu 16 bulan. Perhatikan. Kenapa Nabi minta dipindah? Nabi itu dibully orang Yahudi. Muhammad, apa bedanya agamamu dengan agamaku? Toh waktu kamu menyembah kepada Tuhanmu, arah kiblatmu sama. Para jamaah, asbabun nuzul ayat ini di Bani Salim itu ada seorang perempuan namanya Ibu Basyar. Namanya cuman Ummul Basyar begitu, nama aslinya nggak disebutkan. Basyar itu anak laki-lakinya, sekitar usia 14 tahun beliau meninggal dunia. Ibunya yang Ummul Basyar susahnya bukan kepala. Anak satu-satunya menjelang akil balik kapundut, susah. Berita susahnya Ummul Basyar ini sampai ke telinga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi dengan sahabat-sahabat yang lainnya takziah, membesarkan hatinya, memberikan informasi keikhlasan atas wafat putranya nanti dibalas oleh Allah dengan surga. Saking senangnya Pak, Ummul Basyar dihadiri Nabi dan sahabat-sahabat besar, dihormati.
Dalam catatan sejarah di situ sampai dipotongkan kambing. Mohon maaf. Lalu datang waktu sholat duhur. Ada yang mengatakan asar, tapi ulama sepakat duhur. Rakaat pertama dan kedua Nabi sholat menghadap arah wajahnya ke Masjidil Aqsa Palestina. Rakaat ketiga dan keempat langsung berbalik 380 derajat kembali ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Balik mana Yahudi resek, mbuli lagi mat ya kangwong Nabi ngono ya jambal mat agama pokok plin-plan gak nek dicekel. Mungkin Nabi hatinya bilang noreken ngono bae. Kenapa? Karena memang aturan Allah. Saya nggak bicara macam-macamnya. Berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram itu pada bulan Sya'ban. Masih pada tahun kedua Hijrah. Makanya sebulan berikutnya turun perintah yang namanya puasa. Mohon maaf. Yang nomor 2, peristiwa bulan Sya'ban itu ada yang terkaitannya dengan yang namanya perintah tentang baca sholawat. Para jamaah perhatikan Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 56 itu terjadi pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turunnya pada bulan Sya'ban. Makanya Nabi pernah dawuh Lailatul Rajabah Syahrul Rajabah Syahrul Istighfar wa syahru Sya'bana Syahrul Sholawat wa syahru Ramadana Syahrul Quran. Bulan Rajab itu bulan untuk memperbanyak istighfar. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan termasuk dengan bahasa ucapan, penekanannya terletak pada memperbanyak baca istighfar kita kepada Allah. Para bapak, para ibu, tatkala kita istighfar tolong ya, jangan monopoli, jangan ego. Kalau bisa istighfar itu libatkan bapak ibu kita, syukur mukminin mukminat. Selama ini kita tuh merasa ego, monopoli, astagfirullahaladzim. Cuman kita sendiri yang minta ampun kepada Allah. Untuk mulai malam ini ke depan jangan. Hadirkan bapak ibu kita. Minimal jangan astagfirullah saja, tapi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kami, ampuni bapak ibu kami, belas kasihlah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah berbuat kasih sayang dan mendidik kami saat waktu kami kecil. Apa kata Nabi? Kalau ada manusia lupa memohonkan ampun kepada Allah untuk bapak ibunya, maka secara gak langsung dia lupa pintu-pintu rezeki Allah. Dengan kata lain, kalau kita nggak pernah putus mohonkan ampun kepada Allah untuk bapak ibu kita, maka rezeki kita pun tidak akan pernah putus dari Allah. Syukur-syukur bukan saja bapak ibu kita, tapi mukminin mukminat, libatkan semuanya. Redaksinya bisa diganti astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i Muhammad. Kalau kita terjemahkan, ya Allah kami mohon ampun kepadamu, atau terjemahan bebasnya ampuni kami, ampuni bapak ibu kami. Demikian juga mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sekali kita ucapkan, kita sudah panen kebaikan dari Allah. Mohon ampun kepada Allah itu satu saja, itu sudah kita mendapatkan 10 kredit poin kebaikan. 10 kesalahan diampuni, 10 derajat diangkat. Sekarang bukan kita saja, tapi bapak ibu kita. Lalu mukminin mukminat, berapa jumlahnya, berapa miliar mukminin mukminat sekarang yang ada itu. Sekali ucapan, tapi menghasilkan kebaikan yang totalitas. Dan waktu-waktu semacam ini kita cari cara bagaimana sekali ucapan yang ringan bisa menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Stressing saya, perintah tentang baca sholat itu terjadi pada bulan Sya'ban.
Bapak Ibu yang saya muliakan, Sayyidatuna Aisyah pernah dawuh, saya tidak pernah melihat Nabi puasa selain Ramadan yang lebih banyak kecuali bulan Sya'ban. Redaksi ini umum. Lalu ada hadis lagi, Nabi itu melarang umatnya berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Dan ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Madzhab yang lainnya tidak masalah kalau punya tradisi kebiasaan. Apa? Senin Kemis, meskipun setelah nisfu Sya'ban tidak masalah. Yaumul Bid, atau terbiasa-biasa puasa Daud, maka itu tidak ada masalah. Makanya Pak, mohon maaf, bagi kita yang terbiasa puasa Senin Kemis, selama Sya'ban itu kita berpuasa jumlahnya hampir 12. Senin Kemis itu ketemunya 9 hari. Tambah nanti yang namanya Yaumul Bid 3 hari. 13, 14, 16 berarti totalnya 12 hari. Bagi mereka yang terbiasa puasa Daud, maka puasa Sya'bannya bisa ketemu sampai 15 kali. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, baru setelah itu turun perintah yang namanya puasa. Antara berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu pada tahun yang sama, tahun 2 Hijriah. Nah, termasuk perintah tentang puasa ini. Perhatikan redaksinya. Al-Baqarah 183 itu kalimat ikhbar, kalimat berita. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Sebagaimana umat-umat terdahulu juga dibuat puasa, stressingnya satu, la'allakum tattaqun. Nggak ada perintah sumu, nggak ada. Beritanya begitu. Mohon maaf, ternyata yang diundang oleh Allah untuk menikmati hidangan Ramadan cuman orang beriman. Nah, Ramadan itu baik dari segala mbah barokah. Kalau tadi Rajab Nabi minta diberkahi, Sya'ban dan Ramadan itu Pak, nggak usah sebutkan kata barokah, itu mbahnya. Makanya di Arab Saudi nggak ada ungkapan ahlan wa sahlan, nggak ada. Yang ada mesti Ramadan Mubarak sampai sekarang. Kebetulan saya kemarin pulang dari umroh itu sudah ada tulisan banyak Ramadan Mubarak. Ini secara nggak langsung kita mendapatkan undangan istimewa dari Allah. Makanya redaksinya bukan ya ayyuhan nas. Nas itu secara umum. Ada spesifik, yang diundang itu adalah orang yang beriman. Nah, makanya Allah jauh sebelumnya sudah mengantisipatif, bukan umat Muhammad saja yang diwajibkan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa ini untuk umat-umat sebelum kamu. Bahkan dalam catatan sejarah, umat terdahulu itu puasanya lebih sorok ketimbang kita. Mohon maaf. Nabi Daud aja sehari semalam, sehari puasa, sehari tidak. Nabi Ibrahim itu hampir setiap hari. Nabi Musa itu puasanya bukan 30 hari, tapi 40 hari. Antara buka dengan sahurnya itu jadi satu, pertengahan malam. Dan hebatnya lagi umatnya Nabi Musa, selama puasa tidak boleh tidur sama istrinya. Lah kemeng lu ini. Halo, kemeng bro. Nah, kalau umat Muhammad boleh. Boleh. Malam umatnya Nabi Musa tidak boleh bergaul sama istrinya. Umat Muhammad enak. Dan isinya bisa 29, bisa 30 hari syahrul Ramadan. Nomor 2, khusus kata syahrul Ramadan cuman itu satu-satunya bulan yang disebut Allah dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila Al-Quran. Nggak ada Pak bulan yang disebut spesifik oleh Allah kecuali bulan Ramadan. Nggak ada. Kita perhatikan, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nggak ada yang disebut kecuali Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini luar biasa. Makanya kita coba dulu kajiannya dari kajian sudut fikih dulu sebelum sosial kemasyarakatan. Ma huwa shaumu wa ma adraka mas-shaum. Apa sih puasa itu? As-shaumu lughatan, puasa menurut arti bahasa atau etimologi adalah al-imsak,
Saya dulu di pondok, imsak itu diartikan mekek. Al-imsaku tawi mekek. Mekek itu menahan diri. Kalau ada kuda yang tidak merot, dipekek itu. Makanya terjemahnya al-imsak itu adalah menahan diri. Wastilahan dengan pengertian terminologi adalah al-imsaku mimma yubtilu shauma min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan sejak imsak sampai maghrib. Imsak di Surabaya itu terjadi perbedaan pendapat itu. Selama ini apalagi waktu saya masih kanak-kanak, waktunya imsak dodong dung wis kawane ote-ote blas. Padahal jarak imsak dengan subuh itu sekitar masih 10 menit. Ternyata start imsak itu adalah adzan subuh. Begitu adzan sudah stop aktivitas Departemen Perbadokan. Mohon maaf. Apapun kaitannya dengan makan minum, begitu adzan subuh, pray. Itu start dimulai yang namanya imsak. Saya dulu masih kanak-kanak, itu kan patokannya mesti radio kan Yasmara yang ada itu Pak, Masjid Rahmat. Waktunya imsak, gak wane ote-ote kon. Coba kon batal kon gak sah, ngono ku wedo ini gak betul. Ternyata setelah kita kaji, imsak itu startnya adalah adzan subuh. Begitu adzan Allah itu dimulai imsak, gak usah ote-ote. Nah, jadi yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan sejak imsak sampai adzan maghrib. Makanya Bapak Ibu berangkat dari pengertian ini, yang namanya poso beduk gak ono, pengumuman poso beduk gak ono. Latihan are-are. Cuman kearifan lokal, betapa cerdasnya orang tua kita dulu. Punya hasanah wacana ke depan dalam rangka pembelajaran bagi putra-putri yang belum akil balik, yang biasanya duduk di bangku kelas 2, kelas 3 dilatih puasa. Puasana ndak kuat mah, poso beduk ndak apa-apa, ndak kamu kanak-kanak, dilatih. Ini kearifan lokal ini Pak. Yang ada cuma di Indonesia, ngono-ngono otak-atik ngono ke Indonesia tok. Makanya waktu sahur diajak makan sahur, waktunya sholat subuh, waktunya sekolah, begitu pulang dengan adzan zuhur, dia makan minum, habis itu puasa lagi. Ndak apa-apa sik cilik. Meneh sampe ndelok Surabaya. Wake tuwetek gerang daplok poso beduk wah ke Surabaya. Ada istilah belok kiri. Masa rating kiri itu ada sendiri. Masya Allah. Ini satu di antaranya kalau kita kajian mulai dari pengertian puasa. Wa wajibatus shaumi, kajian fikih dulu. Yang mengatakan wajibnya puasa itu ada dua. Pertama niat. Apa sih niat itu? Niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Hendak melakukan langsung action itu namanya niat. Kalau hanya sekedar ingin, belum teraplikasi, belum action, itu namanya waham, masih keinginan. Begitu kategori kalau kita belajar ilmu ushul fikih. Nah, niat ini ulama beda pendapat, tapi nggak usah kita bedakan. Kita padukan jadinya nanti hebat. Yang namanya Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal, niat itu boleh awal Ramadan untuk selama bulan Ramadan. Misalnya Bapak Ibu, besok Ramadan, malam ini kita niat, saya niat puasa selama bulan Ramadan lillahi ta'ala, boleh. Tapi Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i sama Imam Malik tidak boleh, harus tiap malam. Pendapat ini nggak perlu kita pertentangkan, padukan. Caranya malam pertama, malam tatkala kita habis sholat tarawih, besoknya sudah tarawih, siapa puasa niat, saya niat puasa selama bulan Ramadan lillahi ta'ala. Nah tiap malam kita niat, umpama ada lupanya sudah tercover dengan niat yang pertama. Ini namanya kecerdasan untuk memadukan dua pendapat, jadinya enjoy. Makanya di masyarakat kita itu habis sholat tarawih jarang bubar. Masih puja-puji dulu kepada Allah, muji Allah, subhanal malikil kudus, itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka. Baru nanti kalau sudah tutup doa, niat bareng nawaitu shauma ghadin. Itu niat itu untuk besok pagi.
Nah, seandainya kalau awal Ramadan kita sudah saya niat puasa selama bulan Ramadan Ta'ala, umpama ada lupanya, sudah tercover dengan niat yang induk itu. Enak gini kalau kita bisa memadukan dua pendapat itu. Sebab kalau tidak niat, puasanya tidak sah. Ini kajian fikih. Yang nomor dua, apa? Ijtinabu mubtilati shaumi, harus menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Sekarang apa sih yang batal puasa? Mubtilati shaumi, diantaranya yang bisa membatalkan puasa itu apa? Ma wasala ilal batni amdan, apapun yang bisa sampai dalam perut dalam keadaan sengaja. Ada unsur amdan, sengaja. Misalnya kita sudah menjadi kebiasaan habis kerja pulang, biasanya kadang kita buka kulkas, ada minuman kita minum, atau di meja makan ada makanan yang siap saji, langsung duduk kita makan. Ternyata di tengah-tengah makan, loh aku lah puasa, maka apa yang ada dalam mulut kita itu muntahkan, kumur, lanjutkan puasa. Wama yang sudah masuk itu bagian rezeki dari Allah, baru bisa batal begini. Loh kok poso sih? Mesisan glek. Nah, itu yang batal. Kenapa? Di belakang ada unsur amdan, kesengajaan. Masya Allah. Nah, ini enak dunga lali yang ngono ta. Yang tidak bisa. Di meja makan itu ada kolak durian campur ketannya, siap kita makan. Begitu sudah 6 suapan, yang 7 masih sisa. Maka caranya muntahkan sisa ini. Berkumur, lanjutkan puasa. Yang 6 sudah masuk itu bagian rezeki dari Allah. Tidak batal puasa. Kenapa? Tidak ada amda, tidak ada unsur kesengajaan, itu lupa. Baru menjadi batal. Mesisan gelek pisan, itu batal. Makanya para bunda, tatkala kita ditinggal oleh pembantu rumah tangga kita itu, tatkala mencicipi, itu sengaja. Tapi kan nggak sampai masuk pada perut. Nggak apa masalah. Lain kalau ada orang, aku gak legolek ngincipi gak orang mangkok, gak ngincipi bro itu bro, gaduh kok orang mangkok. Para bunda yang saya muliakan, bapak ibu yang saya muliakan, itu kajian fikihnya, ya. Yang tidak kalah pentingnya apa? Wasunanus shaumi isnani. Sunnatnya puasa itu 2. Pertama, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Kalau jadwal sholat subuh kita itu jam 4:17, maka jam 4 jenengan dahar sahur itu sunnah, mengakhirkan sahur. Jangan dibalik jam 12 malam kita makan sahur, subuh tangi keluwen maneh kok. Ya, meskipun tidak harus bukan keharusan, sahur tidak keharusan, itu anjuran saja. Nah, Nabi terbiasa 1 butir kurma dan diakhiri dengan mesti ngunjuk air putih. Makanya kata pakar kesehatan, tatkala kita sahur, minum terakhir harus air putih, jangan mengandung ada gulanya. Kenapa? Merangsang untuk cepat haus di siangnya. Air putih saja akhirnya, ya. Mohon maaf. Jadi tatkala kita sahur itu diakhirkan saja. Wong sahur enggak itu loh Pak, enggak pengaruh, tergantung niati. Coba saya ingin memahami satu mafhum mukhalafah, ya. Nabi pernah dawuh, man fariha bidukhuli Ramadhana. Siapapun kita, apapun status sosial yang kita sandang, selama dia mukmin dan muslim merasa senang dengan datangnya Ramadan, maka dia akan dijauhkan dari azab api neraka. Mafhum mukhalafahnya berarti ada orang yang tidak senang. Oh no. Poso maneh ruwet ngono iku to. Wong gak teko wong udune. Mohon maaf ya. Mohon maaf, Pak. Lo kadang persiapan orang tuh kalau sudah terbiasa puasa sunat, Rejab, Sya'ban, nggak sahur untuk Ramadan, nggak kaget blas. Tapi mereka yang tidak pernah puasa, persiapan sahur kon ngalang-ngalono kuli batu kon. Tapi nggak niat ya pekpo ae. Mohon maaf. Jadi itu yang nomor 2, wa takjil iftar, mempercepat buka. Bapak Ibu, takjil itu bahasa Arab. Asal kata fi'il madhi, ajjala yu'ajjilu ta'jilan, isim masdar namanya, mempercepat untuk buka.
Mohon maaf, selama ini mindset masyarakat kita, harus ngomong takjil mesti mindsetnya badokan. Takjil mau apa? Kolek itu duduk takjil blok, keliru. Takjil itu ada mempercepat, membatalkan puasa, itu namanya takjil. Aplikasinya bisa berbentuk makanan. Kalau aku kadang sih rada gregetan ayo mlaku-mlaku golek takjil. Lah apa takjil kon golek mlaku-mlaku. Longgono malah teko dhewe maghrib iku. Gregetan aku ndak tahu. Ayo mlaku-mlaku golek takjil. Lah apa takjil kon golek iku lapo. Oleh karenanya sekarang sudah paham takjil itu adalah mempercepat buka. Begitu dengan adzan maghrib dia yang batalkan itu namanya takjil. Ojo diwale. Begitu dengan adzan maghrib langsung sembahyang. Tak sembahyang sire mari tak batalno. Keliru. Dikira tambah gede ganjar, tambah golek blas. Malah kita ngomong ini, on bro kon. Ngomong ngono malaikat. Kenapa? Ini menyalahi sunnah Rasul. Silakan itu. Ada kebiasaan, Pak. Makanya sering saya katakan ada ibadah. Ibadah ini diperintah oleh Allah ngelakon ini soro. Tapi kalau kita kerjakan dengan benar dan baik, itu pahalanya besar. Dan hebatnya, ibadah ini nikmatnya dikes oleh Allah. Ibadah model ini ada 3. 1 puasa, nomor 2 haji, nomor 3 nikah. Saya nggak bilang yang nomor 2, 3, khusus puasa. Puasa itu ibadah yang diperintah oleh Allah, Al-Baqarah 183. Ngelakon ini soro, siapa ngomong poso ndak soro? Esok biasa sarapan, nek poso ndak betul sarapan. Nek poso jam 2 jam 3 weteng iki akeh pitik keluru kon kruk masalah. Pak keluru tok kate mohon maaf. Bau mulut nyarang puasa itu ambune gak enak kok. Gak percaya besok kalau puasa. Jam 2 jam 3 pas kendel-kendel itu ya. Lah ono laler. Las maput kan. Tapi indah Allah itu kalmiski, seperti minyak kasturi. Itu indah Allah. Ini hebatnya Ramadan itu. Tapi mohon maaf, nikmatnya dikontan oleh Allah. Liso imi farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia tatkala ketemu buka. Ayo Pak, saya merasa tuh. Wong puasa kepodo buka, nawi mas sewenang. Durung jam 4 jam 5 balik jam tinggi. Padahal gak poso gak tau ndekek jam kok. Balik ngene. Lek gak poso gak tau delok jam. Apalagi dalam rangka persiapan buka, keluarganya buat kolak campur durian. Biasanya patokannya itu di adzan TVRI cepet adzan melok iku. Lek radio cepet adzan melok iku ae. Biasanya kalau di Surabaya itu patokannya Masjid Rahmat. Tepat pukul 5 lewat 48 menit waktu adzan untuk kota Surabaya dan sekitarnya. Dudung lep sak konten. Wes gak bismillahan. Kamu coba bismillah. Lali aku gaya. Kan jadi gak tahu kok. Nikmat. Padahal darnya biasa. Bukane biasa. Iwak tempe sing dicai sepatune hansip. Tempe penyet. Sambel pedes dudune angget. Masya mangane lewek kok. Keringete sak jagung dromos-dromos. Kadang mohon maaf umbele meler pisan. Ini kenikmatan yang nggak bisa dirasakan kecuali bagi yang berpuasa. Tanya mereka yang nggak puasa, ke rumah maghrib, biasa. Biasa. Orang puasa sampai total selama sebulan. Yang namanya Idul Fitri, ngerasa seneng. Saya nggak poso, nggak ada getaran sama sekali. Orang waktunya buka karena puasa bahagia, tapi nggak poso, blas ambar gak ada apa-apanya. Kenapa? Garansinya farhatun indal iftori wa farhatun indali liqa'i rabbi. Tatkala nanti kita bertemu dengan Allah, bahagianya luar biasa. Ini satu di antara sunnahnya ibadah puasa. Demikian juga dalam bulan Ramadan ada ibadah khusus namanya tarawih. Berapapun bilangan rakaatnya tidak perlu dipermasalahkan. Sing bener ku sing tarawih. Wis gak tarawih kayak cocot, iku ruwet iku. Ruwet. Gak usah. Sing bener ku tarawih.
Mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, tarawih itu artinya santai. Tarawih itu artinya secara umum artinya santai. Kalau ada orang sholat tarawih kok ngebut, ini kan berarti bertentangan dengan makna tarawih itu sendiri. Ya, nanti mesti sebentar lagi YouTube kita dibanjiri tarawih super kilat nggak pakai perangko itu. Di mana? Di Blitar sama di Madura itu. Mbok 20 rakaat 7 menit selesai. Saya nyoba Bu, nganti gelundung lo gak iso. Nganti gelundung lo gak iso. Masya Allah. Kita kalau berbicara sholat tumakninahnya nggak ada itu. Mohon maaf ya. Ada miniatur tarawih bisa kita jadikan tolak ukur untuk ukurannya ya. Meskipun bila rakaatnya tidak sama dengan terbiasa. Di Indonesia kan umum antara 8 dengan 20. Di Pondok Temboro Magetan itu santrinya kan lebih hampir 25.000. Pakaian kesehariannya seperti saya ini gamis warna putih. Jadi suasana seperti suasana di Mekah Madinah. Tarawihnya itu ada 4 grup Bun. Pertama antara 30 sampai 40 menit. Karena yang dibaca adalah surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ini pengikutnya agak banyak. Ada kelompok kedua antara 1,5 jam sampai 2,5 jam. Karena malam itu yang dibaca 5 juz dari Al-Quran 30 juz itu. Kelompok ketiga antara 4 sampai 5 jam. Karena kelompok ini yang dibaca sehari semalam adalah 15 juz dari 30 juz itu. Kelompok yang VVIP itu ada semalam itu khatam Al-Quran 30 juz, dimulai sholat tarawihnya 7:30 berakhir dengan 3:30. Itu 30 juz. Imam dan makmumnya rata-rata hafidh-hafidhoh. Masya Allah. Sampai sekarang ini sudah berjalan tahun ke-7 yang 30 juz itu. Di Sukorejo Pandan itu ada cabangnya. Itu yang 15 juz. Jadi 4 sampai 5 jam. Saya pernah ikut sekali. Sak salaman tak tinggal mulai. Kenapa? Kecuan. Jadi mohon maaf, jadi gambaran itu sudah ada. Dulu waktu awal-awal COVID, setelah COVID itu di Mekah itu tarawihnya cuma 5 salaman Pak, 10 rakaat. Mudah-mudahan tahun ini sudah kembali lagi. Insya Allah nanti saya tanggal 18 Maret sampai tanggal 30 saya berangkat umroh. Tak tunggu jenengan semuanya cepat menuju saya itu berangkat umroh. Mohon maaf. Jadi mohon maaf. Ini yang ada cuma bulan Ramadan. Kalau kita tinggalkan eman-eman. Makanya mohon maaf, selama ini pengertian sunat harus dirubah mindsetnya. Sebab kalau hanya segera sunat, banyak orang yang ngenteng. Mohon maaf ya, selama ini ulama memberikan satu pengertian sunat itu yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku. Sunat itu kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan gak popo gak dosa. Ya gara-gara iki. Sekarang mindset kita itu Bapak Ibu dirubah. Sunat itu kalau kita kerjakan untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Coba ambil contoh satu saja perintah yang nilainya sunat. Apa? Rok'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih bagus ketimbang dunia besar isinya. Jangan pingin tahu harganya dunia, ayo podo-podo darun. Tapi kita bisa menggunakan akal pikiran. 7 bulan yang lalu majalah Forbes yang terbit di New York itu menurunkan ranking orang terkaya di dunia. Ternyata ranking 4 diduduki oleh yang namanya Bill Gates. Kekayaannya Bill Gates itu kalau kita kruskan rupiah hampir 2.000 triliun. Uang sebanyak ini belum bisa membeli Jawa Timur dan isinya. Sementara Jawa Timur itu bagian Indonesia. Indonesia termasuk belahan dunia. Berarti harganya dunia mega triliun. Gak bisa dikruskan dengan uang. Semono Nabi Dawuh 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bagus ketimbang dunia beserta isi. Ayo ngomong sunat. Sunatnya gak apa-apa, ya rugi bro. Makanya pola pemahaman sudah sekarang mindset kita dirubah. Bukan yusabu fa'ilu wala yu'akubu, bukannya mengerjakan berpahala yang tidak mengerjakan dosa. Itu ketinggalan sudah. Itu sudah bahula.
Message kita dirubah, sunat itu kalau kita kerjakan untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Dunia loh, harganya nggak bisa dikuruskan dengan mata uang loh. Itu masih hebatan 2 rakaat sebelum salat subuh. Cuman balik mana? Karena yang namanya pahala itu tidak cash, tidak nyata, banyak orang sepele. Coba sekarang misalnya di Surabaya ono wong sewogi kate lomah nih pol. Ngomong ini, sopo sing sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh oleh hadiah NMAX. Katik cash, langsung antrian nok Malang kono Pak, nok Malang kono. Nah, kenapa sih pahala itu gak dikeskan oleh Allah? Dunia gak muat, dunia gak muat untuk menampung pahala. Buktikan 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bagus kan yang dunia bisa. Wong siji lho Pak. Di sini loh dunia gak cukup. Lah sing lakoni piro? Ndak muat, makanya besok. Nah, demikian juga yang namanya tarawih itu ibadah khusus cuman ada di bulan Ramadan. Jangan punya anggapan sunat gak sholat gak apa ya gak apa-apa. Masih kan gak sholat belum mereka gak ngurus, gak ngoyus. Kalau kira aku butuh. Nah, itu artinya tergantung kita memberikan mensupport motivasi diri bahwa kita harus lebih baik ketimbang itu. Dan ini yang ada cuman pada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang itu kalau berpuasa nanti stressingnya, penekannya takut nanti tambah sakti Pak. Dalam artian yang lebih positif. Jangankan manusia berpuasa gak naik derajatnya gak sakti, binatang kalau puasa naik derajatnya. Ada orang yang takut fobia dengan yang namanya ular itu Pak, sampai lari, sampai girap-girap kok. Ular itu sadar, akhirnya dia berpuasa Pak, berevolusi, merubah dirinya menjadi entung. Itu butuh waktu 34 sampai 30 hari, nanti baru berubah menjadi kupu-kupu. Coba. Hasilnya awalnya orang ketakutan, begitu menjadi kupu-kupu, orang tidak menangkapnya karena warna yang ada pada sayapnya itu sangat menjanjikan. Sampai ada gium, ada ungkapan, leono kupu mlebu omah berarti ono apa? Tamu nagih. Ini loh ungkapan itu, asalnya menakutkan yang namanya ulat, yang fobia itu. Begitu dia berpuasa, langsung menjadi kupu-kupu, terbang. Banyak orang yang mencari. Perhatikan yang namanya ular. Ular itu kekuatannya akan bertambah dan upasnya tambah mati kalau puasa. Berevolusi dari wong Jawa melungsungi. Apalagi ular yang namanya biar ngarani tape entong, loweli tape entong, yang namanya sekarang kobra. Itu akan tambah kuat dan tambah kuat upasnya kalau dia berpuasa. Ini butuh waktu sekitar 20 sampai 24 hari. Oh, kalau habis puasa aja parek-parek Pak. Begitu gigit ular kobra mati Pak. Ada binatang sehingga sakti baso nggak tahu poso. Wedus. Pernah dengar ono wong cokot wedus mati? Kenapa cokot wedus mati? Gak percaya. Lek cokot ulo mati ku akeh, cokot wedus ya ono. Kenapa? Wedus badok tok gak tahu poso. Tapi enak omong akhirnya. Kenapa? Kambing memang biak. Gak ono cerita yang cokot wedus mati gak ono Pak. Lek cokot ulo mati wakeh. Kenapa? Wedus gak tahu poso. Berarti saya gak tahu poso apa Kesimpulan sampean dhewe ngono iku. Pokoknya aku mek cuman ngomong begitu aja. Nah, saudara hadirin rahimakumullah. Ini indahnya kita kebersamaan diundang oleh Allah di bulan Ramadan ini. Yang nomor 2, orang berpuasa itu melatih dirinya untuk disiplin. Karena waktunya jelas, imsak maghrib. Kalau nggak disiplin, puasanya rusak. Makanya latihan disiplin sebenarnya Islam itu mengajarkan disiplin. Berapa ayat Al-Quran yang bersumpah atas nama waktu? Wal asri, wal fajri, wad duha, wasyamsi. Mohon maaf. Itu banyak menganjurkan kepada kita untuk tepat waktu, untuk yang namanya disiplin. Disiplin itu Al-Quran. Termasuk puasa itu melatih kita untuk disiplin, sebab waktunya jelas imsak sampai maghrib.
Nomor 2, melatih untuk sabar. Insya Allah. Wong poso gak sabar-sabar, Pak. Jamu balap dibanting. Jamu pancak banting kok lho. Kan mah gak berubah-berubah, tak banting kapok kodok. Lala apa jam gawe welok digampuk itu. Nomor 3, orang berpuasa itu melatih dirinya untuk jujur. Sebab yang tahu seorang berpuasa atau tidak cuma dirinya sama Allah. Ada orang tengah orang banyak gitu. Yang satu masuk kamar, makan minum sepuasnya diusapi, tanya poso, poso. Orang percaya. Orang percaya. Sebab yang tahu seorang puasa atau tidak cuma dirinya sama Allah. Waktu kanak-kanak dulu, Masya Allah, saya masih ingat. Dulu kalau sudah Ramadan itu, libur sekolah itu hampir 2 bulan. Mari sembahyang subuh, mari ngaji langsung bal-balan, pelayon nanti jam 11. Kadang welak, mlebu jeding, tolah-toleh. Konangan bayu, ayo ngombe, tak ada nomak. Apa mek kemudak kok kemudak, padahal ngombe. Masya Allah. Melatih diri kita untuk jujur. Berikutnya apa? Adanya kepekaan sosial. Kepedulian sosial yang tinggi. Masya Allah, ternyata saya nggak makan 14 jam aja rasanya begini. Mindah nih wong sing sido enggak. Ada yang bisa merasakan begitu. Orang yang bisa kepedulian sosialnya tinggi kalau merasakan lega, enggak bisa, Pak. Apalagi kebijakan ditentukan oleh orang sing nggak tahu poso. Wis ruwet, Pak. Allah urun meja tok ternyata ndak ada. Ruwet iki. Sekaligus Ramadan adalah sarana untuk beramal. Kita sering dengar hadis ini, al jannatu mushtaqatun arba'ati nafarin. Ada 4 kelompok manusia yang dirindukan di surga Allah. Yang nomor 3, nomor 4 itu apa? Mut'imil ji'an, memberi buka, memberi makan orang yang lapar. Yang nomor 4, wasso'im nafsyar, orang berpuasa. Itu dirindukan surga Allah. Mohon maaf ya, agak-agak perbedaan. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu kalau sudah Ramadan, banyak perorangan maupun instansi swasta maupun pemerintah menyiapkan buka bersama takjil, Pak. Perorangan. Nanti masing-masing kelompok ini nyuruh orang untuk mencari orang diajak untuk puasa. Diseret, buka barang aku barang. Apa itu dari seret-seretan, Pak? Karena yang menyiapkan banyak. Begitu kita turun dari hotel, menyeberang jalan, memasuki pelataran Masjid Nabawi, oh kita sudah direbut orang untuk diajak buka bersama. Luar biasa. Di Madinah lebih tertib, di Mekah agak sulit lah untuk tertib. Di Madinah tertib. Cuman yang di dalam itu nggak ada makanan berat. Yang ada cuman biasanya susu Yakult itu, roti, kurma, zam-zam. Terus kadang susu manis gitu aja. Kalau dulu ada makan beratnya, kadang makannya ada buahnya sekarang. Nah, makanya waktu biasanya gitu saya kalau tarik-tarik tak lirik sih enak enggak buka ngono aku. Nah, tuas kon tarik tiba podo ae buka. Bahkan ini kenyataan. Kalau sudah maleman mereka mengajak agar kita mau mesti ada iming-iming uang. Buka nang aku 50 real. Coba. Itu di Mekah Madinah. Kenapa? Agar dia ingin mendapatkan jatah yang dirindukan surga Allah. Sekarang nampaknya di Surabaya sudah mulai banyak orang yang kadang-kadang menurut kita tidak mampu tapi titip. Mboten Ustaz kalau titip 5 bungkus. Napa ben kula termasuk yang dirindukan surga Allah. Ngono sekarang banyak. Satu sisi nilai ibadah di bulan Ramadan lipat gandanya minimal 10, maksimal nggak ada yang tahu. Kenapa? Kullu amal ibni adama illa shaum. Seluruh amal ibadah Adam itu bagi mereka kecuali puasa. Was-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu urus aku. Aku dhewe sing bales. Ini betapa dahsyatnya yang namanya kebaikan di bulan Ramadan. Makanya mohon maaf, tatkala kita menyiapkan ikut takjil 1 bungkus, jangan dilihat bungkusnya. Berapa butiran nasi dalam 1 bungkus itu? Coba ya, kalau nanti jenengan ada waktu, kalau pas jenengan dar dia pakai kuah, sak puluhan itu isinya antara 90 sampai 110 butir nasi. Nah, sampai gak tahu ngitung apa. Rune pokoknya suka mateng surak ngono ae. Kalau berbentuk ada kuahnya nggak sampai. Apalagi berbentuk lontong, nyenyek gak kena dihitung beras.
Artinya apa? Satu bungkus itu berapa butiran nasi? Itu lipat gandanya minimal 10, bisa 700, bisa nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ini khusus untuk di bulan Ramadan. Makanya nggak salah doa Nabi, wa balighna Ramadan. Nah, itu sambil nangis satu riwayat. Allah barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu Nabi sambil menangis. Kenapa? Rajab itu barokah, Sya'ban, Ramadan ini mbahe barokah. Tolong jangan tanggung ya Allah, teruskan sampai Ramadan. Maka doa kita bukan Ramadan sekarang, tapi Ramadan yang akan datang. Itu permintaan kita kepada Allah. Kenapa? Nikmatnya luar biasa. Saudara hadirin rahimakumullah, mohon maaf. Kadang ada orang itu diizinkan untuk boleh tidak berpuasa kalau memang pekerjaannya itu berat. Sementara ini pekerjaan satu-satunya mata pencarian untuk menghidupi keluarganya. Seandainya tidak puasa diizinkan, tolong. Contoh, orang pekerja kasar Pak, kuli angkut, kuli bangunan, di panas yang rentak-rentak, itu agama mengizinkan untuk tidak puasa karena beratnya tanggung jawab. Loh, ngono sih orang sing poso Pak. Masya Allah, saya pernah itu nangis kelengkengan di jalan. Sore hari sekitar setengah 5 sore, saya itu ke pasar apa itu? Dekat itu loh, Masya Allah, pasar apa kok lali? Bukan, sini dekat rumah saya itu loh. Apa? Tidak sampai. Kuburan apa itu? Masya Allah. Jangan, bukan Rangka. Rumah saya kan di daerah Simorejo Pak. Kalau mau ke kalau mau ke mana? Kalau mau ke dulu namanya apa ya? Wijaya apa itu namanya? Sekarang ya sebelum Blauran itu pasar apa itu namanya? Pasar Tembok. Iki lho omahku bendino tak liwati. Aku masih lak kono. Iso lali kok iso. Ngedepi ibu-ibu tua-tua iso lali. Lek nom pantes tua lagi. Mohon maaf Bun, Pasar Tembok. Itu ada toko yang namanya toko Merbabu. Di samping bahan pangan terus ada bahan bangunan. Mohon maaf Pak, waktu itu ada seorang, ada 2 pekerja nurunkan semen itu 1 truk besar. Karena saya beli 1, waktu itu ada sisa uang 5.000, saya bilang, tolong angkatan sepedaku, karena saya bonceng itu. Tak 9.000, saya bilang buat beli es. Apa jawabnya? Poso. Orang bilang, poso tiang niku bah masih bistu narungu. Saya menangis. Ya Allah, bekerja menurunkan semen 1 truk lu poso. Padahal semua nggak poso diizinkan. Kenapa? Darurat, emergency. Kalau dia tidak bekerja kehilangan mata pencariannya, sementara keluarganya nggak makan. Kalau dibuat kerja karena puasa, dia puasa sambil bekerja. Masya Allah. Makanya bagaimanapun juga orang bekerja sambil puasa itu nilainya beda dengan orang yang tidak bekerja. Kerjanya pun dilihat. Kalau kerja di kantoran duduk banyak AC-nya, dengan mereka yang angkat-angkat ya CJ bro, CJ. Tapi yang jelas ini dalam bingkai yang namanya Ramadan penuh keberkahan. Perhatikan, lais Ramadan apalagi menjelang Idul Fitri. Wong dodol apa sih nggak payu? Wong dodol apa sih nggak payu? Semuanya berkahnya bulan Ramadan. Masya Allah. Semuanya. Ini satu di antara nanya berat. Yang nomor 2, nanti rasakan. Begitu awal Ramadan sampai Ramadan berakhir, yang namanya aura positif, sampai keluar malam jam berapapun tidak ada perasaan takut. Buktikan, ini bukan teori. Lais Ramadan, wedi gak ono. Tangi jam pire, wedi gak ono. Nanti buktikan, Ramadan dapat 2 hari, kelodak, ini sedih, apa itu? Kenapa? Aura positifnya sudah diangkat oleh Allah. Keberkahan di bumi itu selama Ramadan masih dijaga oleh Allah. Begitu Ramadan berakhir, maka berakhir pula nilai kebaikan Ramadan sudah diangkat oleh Allah. Jangan keluar malam berapapun masih dengar sayup-sayup orang baca Al-Quran. Nah, wanati jatuh, kesimpulan sementara, tatkala jenengan dan saya diizinkan Allah masuk bulan Ramadan, ini adalah kenikmatan yang dahsyat dari Allah.
Apa dampak sosial masyarakatnya? Kalau selama ini kita jarang makan bareng karena suami kita kerja misalnya, Ramadan memungkinkan minimal buka bersama, atau paling tidak waktu sahur mesti ketemu dengan keluarga. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti sebelum berakhir dengan doa, pengajian kita stop dulu dengan door prize ini. Nggak tahu apa persyaratannya, apa gerwong oleh door prize apa enggak, nggak ngerti aku. Nah, yang jelas tatkala Ramadan ini betapa nikmatnya. Makanya tadi saya katakan, tolong jangan pernah menerjemahkan sunat itu sesuatu yang kita kerjakan berhala. Enggak, dirubah mindset kita apa adalah untung yang besar, ya, untung yang besar. Yang nomor 2, saya berpesan waktu sholat tarawih gak usah kadek pilih-pilih imam. Siapa sing imami? Ah, wak sowe kan. Ruwet ngene iki. Ruwet ngene iki. Ruwet ngene iki. Nokono ono Imam Jos. Imam Jos kuwi bab ya apa Imam Jos itu? Masyaallah. Saudara, ini kenyataan. Hampir setiap kajian Ramadan saya informasikan. Di kampung kami itu, saya di Simorejo, Pak. Itu RW ada 3 atau 4 masjid, musholanya banyak. Nah, di masjid kami itu, mohon maaf, yang sholat itu banyak kan bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua. Di musola anak muda-muda. Di tempat kami terbiasa ada 2 terbagi, ada yang 8 dan 20. Nah, masjid yang 20 ini Pak, dengan yang musola sebelahnya ini kalau di masjid dapat 4 salaman, di musola selesai. Ngono arek nom tok Pak. Terawih super kilat gak pakai perangku. Wes. Satu ketika datang tamu luar kota, kebetulan rumahnya tuan rumah itu dekat dengan musola. Diingatkan dari tuan rumahnya, Mbah, jenengan pun terawih teng musola niku lari nem-nem Mbah, teng masjid wong kula terawih gak nak padha wong terawih. Ndak Mbah jenengan nutin gak nak terawih padha ae. Anyene tuwek pengku. Repot kena pengku itu Pak. Akhirnya itu di situ. Begitu imamnya Allah Akbar, mohon maaf ya, makmumnya Allah berlombar, imamnya swala bolin amin. Jadi imamnya Allah Akbar, makmumnya nututi Allah dorong bar, itu swala bolin. Begitu makmumnya belum mingkem amin dorong, itu serokok kan Pak. Jadi berubah ini kan. Begitu makmumnya tahiyat akhir, imamnya sudah menjelang rokat kedua sop berikutnya. Ngono karo gremeng Pak saja digolong karo kau ngomong katae-taean gandeng kok. Jare tuan rumah sing gedhe sampean batu wek pengku wis dielingno aja nek kene ku arek nom-nom. Artinya apa? Begini, kemarin dua minggu yang lalu kami mengadakan penataran untuk imam sholat tarawih. Saya katakan imam itu ibarat sopir. Kalau masjid tidak ibaratkan kendaraan, maka imam itu sopir. Sopir yang bijaksana harus tahu kondisi penumpangnya. Lek mamume tuwek-tuwek aja banter-banter mreteli. Lek penumpangnya nom-nom aja gena-gena disorong kon. Kesuwen ngono kon. Jadi mohon maaf ya, harus tahu kondisi itu. Dan inilah indahnya kebersamaan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir tetap sehat, murah rezeki. Suatu saat kita akan ditakdir oleh Allah bisa tarawih di Masjidil Haram. Ya. Sebelum saya akhiri dengan doa, nanti door prize-nya biar jalan dulu ini. Baik.